Halo para sahabat senior yang hebat dimanapun Anda berada. Salam sehat, penuh semangat, dan selalu bahagia. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam sesi kesehatan kita hari ini. Saya dari channel Zona Positif, dan saya akan menemani Anda semua untuk membahas topik yang sangat penting, yaitu menjaga kesehatan jantung di usia senja. Para sahabat yang berbahagia, jantung itu ibarat mesin utama dalam tubuh kita. Kalau mesinnya sehat, seluruh aktivitas kita bisa berjalan lancar. Tapi kalau mesinnya mulai bermasalah, banyak sekali keluhan yang bisa muncul. Apalagi di usia senja, jantung kita memerlukan suatu perhatian yang ekstra. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi justru untuk membuat kita semakin sadar betapa pentingnya menjaga aset jantung kita yang berharga ini. Mungkin sahabat senior sering mendengar bahwa penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Dan sayangnya, resiko ini meningkat seiring bertambahnya usia kita. Tetapi jangan khawatir dulu saudaraku. Hari ini kita tidak akan membahas hal-hal yang menyeramkan. Justru kita akan fokus pada hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, khususnya dari segi makanan yang kita konsumsi. Untuk menjaga jantung kita untuk tetap kuat, tetap sehat sampai kesudahannya. Kita seringkali memang tidak sadar bahwa makanan yang kita konsumsi sehari-hari punya peran yang besar dalam menentukan kesehatan jantung kita. Ibaratnya, apa yang kita masukkan dalam tubuh itulah yang membangun tubuh kita. Jadi kalau kita ingin jantung kita sehat, tentu kita harus memilih bahan bangunan yang baik, yang menghindari, yang bisa merusak. Kenapa saya mengatakan bahan bangunan? Karena apa yang kita konsumsi itu yang akan membangun kondisi tubuh kita. Hari ini kita akan membahas beberapa jenis makanan yang sebaiknya Anda semua hindari atau setidaknya Anda batasi demi kesehatan jantung kita. Jangan takut dulu. Bukan berarti bahwa kita harus berhenti makanan yang enak, yang sama sekali tidak boleh kita sentuh misalnya. Bukan begitu saudaraku. Ini lebih agar kita dapat memahami, agar kita dapat bisa membuat pilihan yang bijak atas apa yang kita konsumsi. Mari kita mulai. Yang pertama, musuh bebuyutan jantung itu adalah gula dan makanan manis yang berlebihan. Saudaraku, siapa di sini yang suka makanan yang manis? Es krim, kue-kue, minuman bersoda, atau teh manis yang kental. Rasanya memang enak, saya juga menyukainya dan itu bisa membangkitkan semangat kita. Tapi tahukah Anda, gula yang berlebihan itu ibarat bom waktu bagi jantung kita. Gula tambahan yang banyak terdapat dalam makanan dan dalam minuman olahan terutama, bukan hanya bisa menyebabkan diabetes, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan jantung kita. Ketika kita mengkonsumsi gula yang terlalu banyak, maka tubuh kita akan kelebihan kalori. Kalori yang tidak terpakai inilah yang akan diubah menjadi lemak dan kemudian disimpan pada berbagai bagian tubuh, termasuk di sekitar organ-organ penting seperti jantung kita. Lemak berlebih ini bisa memicu peradangan dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Selain itu, gula berlebih juga bisa meningkatkan kadar trigliserida dalam darah kita.
Trigliserida. Ini adalah jenis lemak yang jika kadarnya terlalu tinggi bisa meningkatkan risiko serangan jantung dan juga stroke. Gula itu bisa memicu tekanan darah yang tinggi, yang merupakan resiko atau faktor resiko utama bagi penyakit jantung. Lalu apa yang harus kita makan? Kurangi minum manis, cobalah beralih ke air putih, air lemon, atau teh tawar. Teh tawar juga enak. Rasanya mungkin memang agak hambar pada awalnya. Tetapi kalau Anda sudah terbiasa, Anda akan menikmatinya dengan enak. Batasilah juga makanan olahan yang manis. Kue-kue, biskuit, sereal manis, atau permen, dan coklat batangan yang manis memang sangat menggoda. Sesekali bolehlah, tapi jangan jadi kebiasaan harian yang terus-menerus dilakukan. Pilihlah buah segar. Kalau ingin rasa manis, pilihlah buah-buah yang segar. Buah itu mengandung serat dan juga mengandung nutrisi dan mineral yang jauh lebih baik bagi tubuh kita. Baca label makanan. Perhatikan kandungan gula yang terdapat pada kemasan makanan itu. Biasanya tertulis di situ berapa kadar gulanya. Terkadang gula itu tersembunyi dalam nama yang lain, seperti sirup jagung fruktosa tinggi atau dextrosa atau maltosa, dan masih banyak lain untuk istilah-istilah gula. Yang kedua, garam berlebihan, si pemicu tekanan darah tinggi. Selanjutnya mari kita bahas garam. Saudaraku, garam ini seperti bumbu yang wajib harus ada dalam setiap masakan yang kita nikmati setiap hari. Tanpa garam, ya masakan akan terasa hambar. Tapi sama seperti gula, garam yang berlebihan itu juga sangat berbahaya bagi jantung kita, terutama karena hubungannya dengan tekanan darah tinggi. Ketika kita mengkonsumsi garam terlalu banyak, maka tubuh kita akan menahan lebih banyak air. Ini membuat volume darah dalam pembuluh darah menjadi meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini kita kenal dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi yang berlangsung lama akan membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Lama-kelamaan, otot jantung bisa menebal dan kemudian membesar, sehingga fungsi jantung menjadi tidak optimal lagi. Ini bisa berujung pada gagal jantung, serangan jantung, atau stroke. Bagaimana cara mengatasi asupan garam dalam tubuh kita? Kurangi makanan olahan tinggi garam, seperti misalnya keripik, makanan kaleng, mie instan, sosis, nugget, makanan cepat saji, dan juga bumbu instan seringkali mengandung garam yang sangat tinggi. Batasi penggunaan garam di meja makan kita. Hindari kebiasaan menambahkan garam ke dalam makanan sebelum kita mencicipinya. Kalau perlu, masak sendiri di rumah. Dengan memasak sendiri di rumah, maka Anda semua bisa mengontrol jumlah garam yang kita konsumsi atau yang digunakan. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, atau rempah-rempah lainnya untuk menambah sedapnya cita rasa dari masakan kita. Pilihlah bumbu garam yang rendah. Sekarang ini sudah banyak produk-produk bumbu atau kecap yang rendah garam ada di pasaran. Yang ketiga, lemak jahat.
Musuh tidak terlihat dalam pembuluh darah. Saudaraku, selanjutnya kita akan berbicara tentang lemak. Lemak ini ada yang baik, tetapi ada juga yang jahat. Nah, yang jahat inilah yang harus kita waspadai. Jenis lemak yang paling berbahaya bagi jantung adalah lemak trans dan juga lemak jenuh. Lemak trans adalah lemak buatan yang sering ditemukan pada margarin, kue kering olahan, gorengan yang digoreng berulang-ulang, dan makanan cepat saji. Lemak trans ini sangat berbahaya karena bisa meningkatkan kolesterol jahat atau seringkali disebut LDL dan menurunkan kolesterol baik atau HDL. Kombinasi ini sangat buruk bagi jantung karena bisa memicu suatu penumpukan plak di pembuluh darah. Dan hal ini sangat menghambat akan kelancaran dari peredaran darah kita. Plak ini menyempitkan pembuluh darah, menghambat aliran darah ke jantung, dan sangat berisiko menyebabkan serangan jantung atau stroke. Lemak jenuh banyak ditemukan pada daging merah yang berlemak, juga pada kulit ayam, produk susu tinggi lemak seperti keju, mentega, susu full cream, dan juga makanan-makanan yang digoreng. Konsumsi lemak jenuh berlebih juga bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah, meskipun tidak seburuk akibatnya oleh lemak trans. Apa yang harus kita lakukan? Batasi makanan yang digoreng sebisa mungkin. Pilih metode memasak yang lain seperti merebus, mengukus, memanggang, atau menumis dengan sedikit minyak. Hindari makanan cepat saji dan juga makanan olahan. Makanan ini seringkali kaya akan lemak trans dan lemak jenuh. Pilihlah sumber protein yang rendah lemak. Pilihlah dada ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Ganti mentega dengan minyak yang sehat. Gunakan minyak zaitun, meskipun mahal harganya ya saudaraku. Minyak canola atau minyak bunga matahari dalam jumlah yang moderat. Batasi produk susu tinggi lemak. Pilih susu yang rendah lemak atau tanpa lemak, serta keju yang rendah lemak. Waspada pada margarin. Banyak margarin itu mengandung lemak trans. Pilihlah margarin yang berlabel bebas lemak trans atau gunakan minyak zaitun untuk memasak. Yang keempat, daging olahan. Lezat tapi beresiko tinggi. Selanjutnya saudaraku, mari kita bahas daging olahan. Ada sosis, ada ham, ada kornet, atau ada daging asap, atau produk yang lainnya. Produk-produk olahan ini memang praktis dan seringkali terasa enak di lidah kita. Tapi tahukah Anda, daging olahan ini masuk dalam daftar makanan yang perlu kita batasi demi kesehatan jantung kita. Daging olahan seringkali tinggi akan garam, penuh dengan lemak jenuh, dan juga mengandung bahan pengawet seperti nitrat dan juga nitrit. Kombinasi ini sangat tidak baik untuk kesehatan jantung kita. Kandungan garam yang tinggi, seperti yang tadi sudah saya infokan, bisa memicu tekanan darah tinggi. Sementara itu, lemak jenuh bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam diri kita. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa nitrat dan nitrit dalam daging olahan bisa berkontribusi pada kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung.
Lalu apa dong solusinya bagi hidup kita di zaman sekarang ini? Ya batasi konsumsi daging olahan. Jika memang ingin makan sesekali saja, tapi dalam porsi yang kecil, pilihlah sumber protein segar. Lebih baik pilih daging ayam yang segar, ikan yang segar, telur, dan sumber protein nabati seperti tahu dan tempe. Disukai banyak orang, enak rasanya, dan bisa diolah dengan berbagai macam resep. Perhatikan cara mengolah. Hindari menggoreng daging dengan minyak yang banyak. Lebih baik daging itu dipanggang, direbus, atau dikukus. Yang kelima, makanan karbohidrat olahan. Mengecilkan hati. Saudaraku, mari kita berbicara tentang karbohidrat olahan. Ini termasuk roti putih, nasi putih, pasta dari tepung yang putih, berbagai macam kue-kue, dan juga sereal yang manis. Makanan ini memang seringkali menjadi bagian dari diet kita sehari-hari. Masalahnya, karbohidrat olahan ini sudah kehilangan sebagian besar serat dan juga nutrisi penting lainnya selama proses pengolahan dari produk ini. Akibatnya, ketika kita mengonsumsinya, tubuh akan mencernanya dengan sangat cepat dan menyebabkan lonjakan gula darah menjadi cepat tinggi. Lonjakan gula darah ini, jika terjadi terus-menerus, bisa memicu peradangan, resistensi insulin, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain itu, makanan karbohidrat olahan seringkali minim serat karena proses produksinya. Padahal serat itu sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan dan membantu mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Bagaimana cara mengganti karbohidrat olahan ini? Pilih karbohidrat kompleks. Ganti nasi putih dengan nasi merah atau nasi yang berwarna agak coklat. Ganti roti putih dengan roti gandum. Konsumsi lebih banyak serat. Makan lebih banyak serat seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian yang utuh seperti oatmeal, dan juga kacang-kacangan. Perhatikan porsinya. Meskipun nasi merah lebih sehat, tetapi tetap perhatikan porsinya agar tidak berlebihan. Saudaraku yang berbahagia, setelah kita membatasi 5 jenis makanan yang perlu kita batasi, saya ingin menekankan satu hal yang penting. Ini bukan tentang melarang Anda semua untuk makan makanan favorit Anda. Sama sekali bukan itu. Ini lebih tentang memilih pilihan yang lebih bijak, memahami apa yang baik dan apa yang kurang baik bagi kesehatan tubuh kita, terutama jantung kita. Pikirkanlah ini sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga kesehatan Anda semua. Dengan sedikit perubahan pola makan, kita bisa mengurangi risiko penyakit jantung secara signifikan dan menikmati masa tua dengan lebih berkualitas, lebih aktif, dan lebih ceria. Selain menjaga pola makan, jangan lupa juga untuk aktif bergerak. Olahraga ringan seperti jalan kaki setiap hari, senam lansia, atau berkebun sangat dianjurkan. Yang kedua, kelola stres. Stres ini bisa memicu banyak masalah kesehatan, termasuk masalah jantung kita. Temukan cara untuk meredakan stres, seperti meditasi, nyanyi, kembangkan hobi Anda, atau ngobrol dengan teman dan sahabat, atau berkumpul dengan keluarga
dengan suasana yang menyenangkan. Yang ketiga, cukup tidur. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk pemulihan tubuh dan menjaga fungsi organ, termasuk menjaga jantung kita. Yang keempat, periksa kesehatan secara rutin. Jangan ragu untuk memeriksa tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara teratur ke dokter atau ke laboratorium. Ingatlah saudaraku, kesehatan itu adalah harta yang paling berharga. Dan di usia senja kita ini, kita punya kesempatan untuk menjaga, untuk merawat harta itu sebaik mungkin. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga jantung kita tetap sehat dan tetap kuat. Sahabat senior yang berbahagia, jika Anda ingin tetap aktif dan tetap sehat di usia senja, tonton terus video-video dalam channel Zona Positif sampai akhir untuk mendapatkan tips praktis tentang cara menjaga kekuatan akan organ tubuh kita. Jangan lupa bagikan bagi yang belum subscribe akan channel ini, silakan tekan tombol subscribe untuk konten kesehatan lansia ini secara lengkap. Bagikan juga video ini kepada teman dan keluarga lain supaya saudara-saudara kita atau keluarga kita juga tahu rahasia untuk menjaga kesehatan kita. Tinggalkan komentar Anda bagi Anda yang merasa bahwa informasi video ini sangat berguna. Terima kasih saudaraku semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di sesi berikutnya.